Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Muladi, dari Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 180700, mata kuliah Teknik Pengecoran Logam di Solidification and Synchrage. Ya, pertama itu adalah Solidification of Metal. Di sini ada fur metal ya, logam murni atau fur metal membeku pada suhu konstan yang sama dengan titik bekunya yang juga sama dengan titik lelehnya. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut nih. Ya. Nah, di sini ada fur temperatur. Fur temperatur ada lead cooling, ada freeze begin, ada freeze complete, ada freezing temperatur, ada solid cooling. Lalu ada local solidification time, lalu ada total ya. Lalu ada total. Oke. Nah, local solidification time itu adalah merupakan waktu selama panas dan logam peleburan yang dilepaskan dicetakan kecetakan sekitarnya. Nah, kalau total solidification time merupakan waktu saat awal penuangan logam cair hingga pembekuan selesai. Setelah pembekuan selesai, maka pendinginan berlanjut pada kecepatan yang ditunjukkan oleh kurva ya. Proses pendinginan pada dinding cetakan awalnya membentuk kulit tipis pada permukaan logam. Sesaat setelah penuangan, ketebalan kulit meningkat sekitar logam cair saat pemadatan berlangsung hingga ke menuju pusat rongga. Proses ini bergantung pada perpindahan panas yang terjadi di dalam cetakan dan juga sifat termal pada bahan logam. Logam yang bentuk kulit awal telah didinginkan dengan cepat melalui ekstraksi panas melalui dinding cetakan. Proses pendinginan ini menyebabkan butiran pada kulit menjadi lebih halus dan berorientasi secara acak. Butiran tersebut tumbuh ke dalam sebagai jarum logam ya, pada yang disebabkan dari perpindahan panas melalui kulit dan dinding cetakan. Jenis pembentukan butir ini disebut sebagai pertumbuhan dendritik atau dendritic growth ya. Pembentukan butiran ini diilustrasikan pada gambar ini ya. Pada gambar ini, nah di samping lapisannya kecil, lalu di tengahnya itu sangat lebar karena ini adalah perpindahan panas, ada heat transfer atau secara cepat ya, panas secara cepat yang mengakibatkan terjadinya butirannya semakin kecil seperti itu. Lalu ada Mohs alloy. Kebanyakan paduan membeku pada rentang suhu daripada pada suhu tunggal ya. Kisaran yang tepat tergantung pada sistem paduan dan komposisi tertentu. Pemadatan dapat dijelaskan dengan diagram kurva pendinginan komposisi tertentu. Nah, ini ada kurvanya di mana ada liquidus, ada solidus, lalu ada di antara liquid dan solidus. Lalu sama tadi ada temperatur, pouring temperatur, liquid cooling, freezing begins, freezing complete, solid cooling, total solidification time. Okay. Pada saat dituangkan, pembekuan dimulai pada suhu yang ditunjukkan oleh solidus. Sedangkan solidus adalah di mana bahan masih dalam kondisi panas sambil menyesuaikan dengan suhu ruang. Karena penyebaran suhu antara liquidus dan solidus, terjadilah pertumbuhan edentrik yang mengakibatkan zona di mana logam cair dan padat berdampingan. Pada bentuk padat biasanya akan berbentuk tidak rata atau berongga, sehingga logam cair akan terlihat seperti di dalam suatu tempat. Semakin lama pun pada sebagian zona padat ini akan mengecil karena pengerasan secara bertahap. Cairan mengeras saat suhu turun dari solidus ke bawah. Adapun faktor yang memperlambat pemadatan adalah komposisi dendrit pada saat terbentuk membuat ketidakseimbangan pada logam padat dan logam cair dan mengakibatkan segregasi elemen.
pemisahannya menjadi mikroskopis dan makroskopis ya, makro, dan lebih sederhananya tidak merata untuk setiap dendrit yang mengeras. Jadi harus menentukan komposisi kimia dalam pengacuran tersebut. Lalu pada tingkatan makroskopik, komposisi kimiawi bervariasi di seluruh pengacuran karena pada bagian dinding lebih cepat membengkak dan kaya akan unsur kimia. Nah, jika paduan ya, pada logam paduan akan terjadi seperti ini. Di tengahnya akan jadi butiran-butiran ya, menjadi butiran-butiran seperti yang di pinggir dan bawahnya. Kenapa? Itu karena beberapa komposisi paduannya itu. Jadi di paduan ini sifatnya menjadi lebih berbeda gitu ya. Berbeda karena beberapa paduannya memiliki sifat masing-masing gitu. Jadi menjadi sebuah besi yang sangat efisien yang digunakan ya. Oke. Pada paduan euktik merupakan pengacuran dari proses umum karena tahapan solid senekis pada suhu yang sama yang mengakibatkan pemadapan terjadi pada suhu konstan. Solidification time, baik pengacuran pada logam murni atau campuran ya, mereka tetap membutuhkan waktu dalam pemadatannya, dan itu terikat pada ukuran dan bentuk coran juga hubungan yang menjelaskan aturan Koroninov ya. TTS sama dengan CM buka kurung V dibagi A tutup kurung N, di mana TS ini adalah waktu yang diberikan untuk mengeras, V-nya volume dan A itu adalah penampang, N eksponen, dan CM itu konstanta cetakan. Racer dibuat, nah lalu ada racer dibuat untuk penyempurnaan dalam pengacuran karena untuk memaksimalkan volume ruang pada cetakan desain yang digunakan biasanya berbentuk silinder. Jadi pada sebuah cetakan, pada sebuah die casting, ketika terjadi solidification atau pengkristalan atau mengsolidkan, itu akan terjadinya penyusutan ya. Sebuah penyusutan yang tadinya di volumenya 10 akan berkurang 10% ya. Itu akan terjadi penyusutan. Nah, terus dari penyusutan itu akan terbentuk shrinkage ya. Shrinkage itu adalah sebuah rongga ketika sudah terjadinya proses solidification. Oke. Lalu ada shrinkage. Nah, shrinkage ini penyusutan terjadi dalam 3 langkah. Pertama, kontraksi cairan selama pendinginan sebelum pemadatan. 2, kontraksi selama fase berubah dari cair menjadi padat disebut penyusutan solidifikasi. Dan 3, kontraksi termal dan dari pengecoran yang dipadatkan selama pendinginan hingga suhu kamar. Nih lihat A ya. Ini A adalah starting level immediately after pouring ya, dari pouring dari sebuah logam cair molten metal ya, dituangkan kepada die-nya, lalu akan lama-lama akan mengeras ya, mengalami proses solidification. Nah, di mana permukaan atas terreduksi ya, liquidnya menyusut. Nah, dan sekitaran kiri kanan dan bawahnya akan mengeras terlebih dahulu. Nah, makanya karena terjadi kontak langsung dan mengalami proses heat transfer gitu, perpindahan kalor ya gitu. Lalu akan lama-lama akan menuju ke tengahnya ya. Lama-lama akan terjadinya shrinkage cavity, molten metal ada solid metal, lalu akan terjadi shrinkage cavity. Penyusutan dari pengecoran silinder selama pemadatan dan pendinginan. Tingkat awal logam cair segera setelah penuangan. 1. Pengurangan tingkat yang disebabkan oleh cairan kontraksi selama pendinginan. 2. Pengurangan tinggi dan formasi rongga penyusutan disebabkan dengan solidifikasi penyusutan. Dan 3. Lebih lanjut, pengurangan tinggi dan diameter karena thermal kontraksi selama pendinginan logam padat. Pembuat pola memperhitungkan kontraksi thermal dengan membuat rongga cetakan. Nah, jumlah cetakan yang harus dibuat lebih besar dibandingkan dengan pengacaran akhir. Ukuran disebut tunjangan penyusutan pola, meskipun penyusutannya
volumetrik. File dimensi pengecoran dinyatakan secara linear sehingga kelonggaran harus diterapkan demikian. Aturan menyusut khusus dengan skala yang agak memanjang digunakan untuk membuat pola dan cetakan yang lebih besar dari cetakan yang diinginkan dengan jumlah yang sesuai tabel. Ini adalah tabel. Metal, aluminium alloy, brass, yellow, cast iron, gray, cast iron white. Linear synchrate-nya antara 1,3%, 1,3% sampai 1,6%, 0,8% sampai 1,3%, dan cast iron white itu adalah 2,1%. Untuk magnesium 2,1%, magnesium alloy 1,6%, nikel 2,1%, steel karbon 1,6% sampai 21,% atau steel atau chrome synchrate-nya 2,1%, tin timah 2,1% dan zinc seng 2,6%. Lalu ada directional solidification. Directional solidification atau bisa juga disebut dengan pengerasan yang terarah berfungsi untuk satu meminimalkan efek kerusakan dari penyusutan di daerah pengecoran paling jauh dari pasukan logam cair untuk dilakukan terlebih dahulu dan sebelum pemadatan berlangsung di daerah terjauh menuju riser. Dengan cara ini logam cair akan terus tersedia dari riser untuk mencegah penyusutan. Istilah directional solidification digunakan untuk menggambarkan aspek pembekuan dan metode yang terkontrol. Directional solidification ingin dicapai dengan memperhatikan aturan Kroninov yang didesain untuk pengecoran itu sendiri, yaitu yang berorientasi di dalam cetakan dan didesain yang memberikan desain makan. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan sampai sini karena saya hanya beberapa mendengarkan hanya sampai sini, dan mohon maaf jika tadi ada suara-suara yang gaduh ya, karena di luar kendali saya, karena mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.